Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Selamat tahun berbahagia sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta politika dan juga informasi terkini di tanah air. Keren banget, Pemprov DKI Jakarta bakalan gelar festival malam takbiran di JIS. Pemprov DKI Jakarta akan menyelenggarakan berbagai kegiatan selama bulan Ramadan dan juga Idul Fitri 1443 Hijriah. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Dikmental Provinsi DKI Jakarta, Gunas Madianto mengungkapkan kegiatan ini memiliki tema Rayakan Kebersamaan. Ada juga kegiatan amal yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat berbagi antar sesama. Kami berharap kegiatan ini mampu memantik semangat masyarakat untuk tetap lebih khusyuk beribadah, meningkatkan ukhuwah dan juga menyemarakkan bulan Ramadan, ujar Gunas dalam keterangannya pada Minggu 4 April. Kegiatan yang digelar dengan melibatkan berbagai organisasi, perangkat daerah dan juga BUMD DKI Jakarta ini akan digelar di sejumlah lokasi, salah satunya adalah di Jakarta International Stadium. Berikut adalah rincian kegiatan yang akan diadakan menyambut Ramadan dan juga Idul Fitri 1443 Hijriah yang akan digelar oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama adalah mungkuhan Ramadan dengan para pimpinan lembaga dan organisasi masyarakat Islam pada 1 April 2022 kemarin. Yang kedua, ornamen Ramadan yang menghias ruang publik seperti logo, umbul-umbul, dekorasi khusus Ramadan di Jakarta yang berkolaborasi dengan swasta. Ornamen bertemakan Ramadan dari tanggal 26 Maret sampai dengan 1 Mei 2022 dan ornamen bertemakan Idul Fitri tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2022 di 5 wilayah kota administrasi. Kemudian yang ketiga, Ramadan Market dan juga Jazz Festival dalam bentuk bazar untuk menggairahkan aktivitas ekonomi UMKM serta penampilan musik dan dakwah di lapangan Banteng pada tanggal 14 sampai dengan 24 April 2022 dengan kolaborator semasa Lokalmarket.id, Ramadan Jazz, CFB, Wardah dan juga Kelas Pagi. Kemudian yang keempat, Ramadan Market Festival di setiap kelurahan dengan kewajiban untuk menyajikan makanan buka puasa dan produksi usaha mikro kecil. Kemudian yang kelima, wisata religi spesial Ramadan dengan melibatkan konten kreator agar publik secara luas dapat merasakan keberadaan peradaban Islam di DKI Jakarta. Yang keenam, rangkaian kunjungan gubernur ke masjid atau pondok pesantren dan sebagainya. Yang ketujuh, 30 hari khatam Al-Quran, berlomba mengumpulkan pahala dan kebaikan dengan menghatamkan Al-Quran bersama aparatur wilayah, kemudian kolaborator dan masyarakat umum selama bulan Ramadan. Yang kedelapan, kolaborasi kebaikan, berbagi hidangan buka puasa dengan menyediakan setiap hari minimal 50.000 bungkus yang dibagikan ke masjid, mushola, halte, Transjakarta dan juga ruang publik lainnya pada tanggal 2 April sampai dengan 1 Mei. Yang kesembilan, Duta Imam Sholat Tarawih yang mengutus 200 orang terbaik dan telah diseleksi untuk menjadi imam sholat tarawih di masjid-masjid pilihan pada 2 April sampai dengan 1 Mei. 9. Kemudian kegiatan kolaborasi masyarakat mendukung dan mengkolaborasikan kegiatan yang diinisiasi oleh lembaga keagamaan Islam selama bulan Ramadan. Dan yang ke-11, Festival Malam Takbiran di Jakarta International Stadium pada malam Lebaran. Ke-12, Salat Idul Fitri 1443 Hijriah di Jakarta International Stadium. Dan kita tadi juga mendengar dari Ustazah harapan insyaallah nanti Majelis Ta'lim Darut Taqwa bisa ikut merasakan stadion baru yang bulan depan insyaallah diresmikan. Pengen nggak ke sana, Bu? Mau nggak majelisnya di sana? Insya Allah, doain bisa selesai Maret. Selesai bulan Maret. Memang stadion itu dibikin bukan cuma untuk sepak bola, tapi disiapkan untuk banyak event. Saya cerita sedikit ya Ustazah ya soal stadion ini, boleh nggak? Anies Baswedan membolehkan JIS digunakan untuk kegiatan dakwah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta umat Islam mendoakannya agar bisa menunaikan seluruh janjinya hingga Oktober 2022 mendatang. Demikian yang disampaikan Anies saat haul ke-1 Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf dan haul ke-19 Kiai Haji Arsyad Mu'alim di Majelis Taklim As-Sa'adah Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada hari Minggu 30 Januari kemarin.
Tolong doakan saya agar bisa memenuhi janji kepada warga Jakarta. Dalam sisa 9 bulan saya menjabat sebagai gubernur. Begitu kata Anies seperti diberitakan oleh kantor berita politik RMOL Jakarta. Kehadiran Anies di Majelis Taklim As-Saadah atas undangan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM di DKI Jakarta sekaligus Ketua YBI As-Saadah Munir Arsyad. Anies mengatakan satu persatu janjinya selama masa kampanye hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah dipenuhi. Janji saya yang baru saja saya penuhi, yaitu Jakarta punya Jakarta International Stadium di Sunter. Insya Allah bulan depan kita akan resmikan. Anies juga menceritakan selama ini kalau warga nonton bola, umat Islam selalu sholat maghribnya terganggu. Sebab jam main sepak bola diadakan sore hari, karena kalau siang hari main bola akan kepanasan. Meskipun demikian, Anies memastikan untuk JIS, para penonton tidak akan terganggu sholat maghrib, sebab JIS atapnya bisa ditutup sehingga para pemain bisa main di siang hari dan tidak akan khawatir kepanasan. Jadi atap JIS bisa buat tutup buka. Anies menambahkan JIS bisa dipakai untuk kegiatan apa saja, termasuk untuk kegiatan keagamaan. Jadi kalau majelis taklim mau bikin kegiatan di JIS juga bisa. Turut meramaikan perayaan Maulid Nabi sekaligus haul Kiai Haji Arsyad Mu'alim yang juga ayahanda Munir Arsyad, Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar, penceramah Ustadz Desat Laid, kemudian Ketua FPI Jakarta, Habib Zain, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali bin Soleh Alatas, Habib Ahmad bin Ali Asgaf, dan juga Kiai Haji Anas Kurdi. JIS jadi kebanggaan Anies, stadion termegah di dunia dan dibangun pakai pajak warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan bahwa proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS dibiayai dari pajak warga Jakarta. JIS adalah kebanggaan bagi warga Jakarta. Ini dibiayai lewat uang pajak dari seluruh warga Jakarta. Jadi bukan hadiah dari perusahaan A, perusahaan B, tapi ini sebuah kerja besar dari pajak rakyat Jakarta dan kita boleh bersyukur, boleh bangga, kata Anies dalam diskusi via Instagram di Jakarta pada Minggu 12 Desember. Anies juga berharap warga Jakarta dapat segera mendatangi JIS ketika pembangunan sudah selesai. Saat ini realisasi proyek pembangunan JIS telah memasuki pekan ke-118 dan mencapai 87,85%. Anies juga menjabarkan bahwa proyek yang dikerjakan sejak 2019 tersebut melibatkan setidaknya 4.000 pekerja. Meski terhalang pandemi COVID-19, pembangunan JIS tetap berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat karena seluruh pekerja tidak diperkenankan untuk keluar masuk proyek. Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menilai bahwa JIS adalah sebuah proyek yang masif. Salah satu pekerjaan terberat yakni pengangkatan rangka atap baja sebesar 3.900 ton. Ini proses masif yang membutuhkan lebih dari sekedar kerja keras, tetapi juga kerja penuh ilmu pengetahuan, kerja penuh akurasi, penuh perencanaan. Boleh dikatakan bahwa ini adalah suatu proyek yang mengagumkan dari 2019 ke 2021 ini. Saat ini pembangunan JIS telah memasuki tahap akhir, sejumlah pekerjaan bagian dalam atau interior tengah dilaksanakan, seperti pemasangan bangku penonton, pengerjaan sisa-sisa precast tribun penonton, pemasangan lampu hingga pemasangan sistem audio atau sound system. JIS tercatat masuk dalam 10 stadion termegah di dunia berdasarkan laporan media asal Inggris Daily Mail pada 20 Februari 2021. JIS sendiri masuk dalam daftar ke-10 setelah Miami Freedom Park, Lusail Iconic, Bramley Moore Dock, Camp Nou, Santiago Bernabeu, New Feyenoord de la Roma, New San Siro, dan juga Grand Stade di Casablanca.